Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Edson Arantes do Nascimento atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Pelé adalah seorang pesepak bola dunia yang sangat tersohor di seantero bumi. Dia berhasil membawa Brazil 3 kali juara Piala Dunia. Ngomong-ngomong, pada tahu gak sih perjalanan karir seorang Pelé dari kecil hingga sukses menjadi pesepak bola legendaris di dunia? Berikut akan kita bahas. Jangan lupa subscribe ya, sebelum kita lanjut. Pelé lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1940. Dia merupakan anak pemain sepak bola yang pernah bermain di Fluminense, Dodinho dengan Dona Celeste Arantes, lahir di kota Três Corações di Brasil. Kehidupan Pelé jauh dari kata kaya alias miskin di Sao Paulo. Karena kemiskinannya dia mencari uang tambahan sebagai pelayan di kedai teh setempat. Sebagai tambahan uang untuk membantu kedua orang tuanya. Sejak 1952 baru dia gabung dengan klub lokal. Tetapi pada saat itu Pelé tidak mampu membeli sepatu sepak bola. Karena tidak memiliki sepatu, maka yang dilakukannya adalah mengikatkan koran bekas di kakinya untuk menggantikan sepatu yang tidak ia miliki, lalu menjadikan buah jeruk sebagai bolanya. Pada masa remaja, Pelé bermain untuk beberapa tim amatir seperti 7 de Setembro, Canto do Rio, São Paulinho dan Ameriquinha. Pada 1954, saat usia 14 tahun, Pelé bersama timnya, Ameriquinha melakukan kunjungan ke tim Buckingham Boys. Saat itu ada pula mantan pemain terkenal Waldemar de Brito yang pernah memperkuat tim nasional Brasil di Piala Dunia 1934. Kala itu de Brito terkesan dengan performa Pelé. De Brito kemudian mengajak Pelé bergabung dengan klub asuhannya yakni Clube Atlético Bauru. Di bawah asuhan de Brito, Pelé berkembang pesat. Selama 3 musim, Pelé mengalami peningkatan drastis. Hingga akhirnya de Brito membawa Pelé ke tingkat atas. Melihat bakat Pelé yang sangat luar biasa, de Brito pun membawa Pelé ke level yang lebih atas. Pada 1956, de Brito mengantarkan Pelé ke Santos untuk mencoba klub profesional bernama Santos FC. De Brito memberitahu para direktur di Santos ada pemain muda berbakat yang akan muncul sebagai pemain sepak bola terbesar di dunia. Benar saja, bak gayung bersambut performa Pelé langsung memikat hati pelatih Santos kala itu yakni Santos Lula. Pelé kemudian memulai debutnya di Santos pada tanggal 7 September tahun 1957 mencetak 1 gol dalam kemenangan 7-1 melawan Corinthians dalam pertandingan eksebisi. Ketika liga dimulai, Pelé telah mendapatkan tempat utama dalam tim senior Santos. Pada akhir musim kompetisi, Pelé langsung keluar sebagai top skorer liga pada umur 16 tahun, suatu pencapaian yang membuat timnas Brazil langsung memanggil dirinya untuk memperkuat timnas senior. Tepatnya pada gelaran Piala Dunia 1958, Pelé dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Swedia. Usianya saat itu baru 17 tahun. Dunia langsung terpukau oleh aksinya mengolesi kulit bundar dan dia berhasil membawa Brazil juara dunia di Swedia pada saat itu, dan juga Pelé berhasil mencetak rekor sebagai pemain termuda yang berhasil mencetak hat-trick di Piala Dunia. Sesudah penampilannya di Piala Dunia 1962 dan dia kembali berhasil membawa Brazil keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan Cekoslovakia dengan skor 3-1. Tim-tim raksasa Eropa seperti Real Madrid, Manchester United dan Juventus mulai mengincarnya. Namun hal ini dicegah oleh pemerintah Brasil dengan mengatakan bahwa Pelé adalah bagian dari harta karun negara dan tidak diperbolehkan bermain sepak bola di luar Brasil. Kemudian pada Piala Dunia 1966 di Inggris, Pelé gagal membawa Brazil juara dunia karena dirinya menjadi target brutal pemain Portugal dan Bulgaria. Pergantian pemain pada waktu itu masih belum diperbolehkan. Akhirnya, Brasil tersingkir dalam pertandingan di babak awal. Hingga kemudian, Piala Dunia untuk pertama kalinya dimenangkan oleh Inggris. Lalu di Piala Dunia 1970, Pelé yang awalnya pada tahun 1969 menolak panggilan oleh timnas Brazil merubah pikirannya untuk menyetujui panggilan di Piala Dunia 1970. Karena pada saat itu timnas Brasil dibanjiri pemain terbaik dengan pemain Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo, Torres, dan Gerson sebagai anggotanya, maka timnas dijuluki pemain terbaik sepanjang masa. Pada pertandingan awal, Brasil menang melawan Cekoslowakia dengan skor 4-1. Setelah kemenangannya melawan Cekoslowakia, Brasil kembali berhadapan dengan juara bertahan Inggris. Di mana saat itu Pelé hampir memasukkan gol pertamanya dengan melakukan sundulan jauh ke tiang gawang.
Akan tetapi bola tersebut diselamatkan oleh kiper Inggris yang bernama Gordon Banks. Namun, di ajang tersebut Brasil menang dalam pertandingan dengan skor tipis 1-0. Setelah menang, maka lawan berikutnya adalah Rumania. Brasil kembali menang melawan Selekau dengan skor 3-2, di mana saat itu pencetak gol pertamanya adalah tendangan bebas. Hingga di partai puncak Brasil bertemu dengan lawan kuat yaitu Italia, Brasil pun berhasil mengandaskan perlawanan Italia meski sempat terjadi perlawanan sengit di babak pertama, dengan skor 1-1. Namun di babak kedua Brasil berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1, dan Pelé pun menjadi salah satu pencetak gol di final tersebut. Piala Dunia 1970 adalah pentas dunia terakhir bagi seorang Pelé. Di level klub sendiri, perjalanan karir Pelé dia habiskan selama 18 tahun di klub Santos sebelum dia pindah ke New York Cosmos di NASL. Pelé kemudian pensiun sebagai pemain sepak bola pada tahun 1972. Selama 17 tahun karirnya bersama Santos, Pelé telah mengoleksi total 1.115 penampilan dan mencetak 1.091 gol. Ini merupakan sebuah rekor klub. Demikian kisah inspiratif. Perjalanan karir seorang Pelé dari seorang anak orang miskin, berhasil menjadi salah satu legenda sepak bola. Silahkan request di kolom komentar untuk perjalanan karir pemain sepak bola lainnya yang ingin dibahas